teman-teman semua. Boleh on cam ya. Boleh on cam dan Bapak Ibu masing-masing supaya mudah nanti ke depan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua di ruang pulih di kajian pertama, yaitu dengan tema seni memaafkan diri sendiri. Senang sekali rasanya di penghujung hari Kamis ini kita bisa berkumpul di ruang virtual yang sama. Sebelumnya, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Dinil yang insya Allah akan memandu kajian pada malam hari ini. Kita tunggu sebentar untuk on cam dan ganti nama. Sepertinya yang hadir pada malam ini sangat beragam ya. Ada yang mungkin adik-adik kita, ada yang mungkin sepantaran sama Dinil, ada yang masih remaja dan juga Bapak Ibu. Karena itu supaya lebih mudah untuk menyapanya, maka selama kajian Dinil akan menyapa teman-teman semua dengan nama sahabat pulih. Dan Dinil juga sempat melihat data peserta yang mendaftar, Masya Allah sekali, terharu, jujur terharu karena sahabat pulih yang hadir pada malam hari ini itu mulai dari ujung Sumatera sampai Papua sana ya, dan juga ada sahabat-sahabat dari Malaysia juga, Masya Allah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Meskipun kita terpisah ribuan kilometer, tapi malam ini insya Allah kita disatukan dengan niat yang sama, yaitu ingin berdamai dengan diri sendiri. Malam ini uh, kita akan masuk dengan tema yang sangat mendalam, yaitu seni memaafkan diri sendiri. Sebelum kajian dimulai, Dina akan menyampaikan beberapa hal. Pertama yaitu rundown kajian kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, nanti ada materi dan kajian dari Ustadz Ari Jauharuddin. Kemudian juga ada nanti inner talk atau inner monolog dan journaling yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Ari Jauharuddin. Dan terakhir ada doa dan penutup. Dan juga ada sesi sharing, mohon maaf. Dan Dinel izin menyampaikan beberapa tata tertib juga dengan mengajak kita semua untuk benar-benar menjadikan Zoom ini sebagai ruang yang aman dan nyaman. Karena dari itu, maka kita akan mengaktifkan fitur mute supaya nanti pesan dari Ustadz Ari bisa meresap langsung ke hati tanpa terdistraksi suara-suara yang lain. Dan karena sesi ini akan sangat personal, Dinil juga ingin kita saling menjaga amanah, apapun nanti cerita, air mata, atau curhatan hati, yang nanti mungkin tumpah di sini, mari kita simpan rapat-rapat di ruang ini, dan kita jadikan pertemuan ini sebagai dinding pelindung, di mana kita bebas menjadi diri sendiri, tanpa perlu takut dihakimi oleh siapapun. Nanti kalau teman-teman merasa butuh ruang lebih privat, dan ingin mematikan kamera, terutama saat sesi inner talk nanti, dan sharing, silahkan. Kami tidak membatasi. Lakukan apapun yang membuat teman-teman merasa nyaman. Dan juga jangan lupa siapkan segelas air putih, mungkin jurnal kesayangan, dan juga mungkin tisu juga boleh. Nah, bicara soal sosok yang akan membimbing kita pada malam hari ini, mungkin banyak di antara sahabat pulih yang baru mengenal beliau lewat cuplikan video atau tulisan-tulisan beliau saja di media sosial. Tapi bagi sahabat pulih yang berada di Sumatera Barat, terkhususnya Bukit Tinggi, mungkin beliau tidak asing lagi karena beliau sering mengisi kajian juga, kajian anak-anak muda dan juga kajian majelis yang ada di Bukit Tinggi. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita mulai kajian ini dengan Al-Fatihah. Sekarang mari kita heningkan sejenak suara-suara di sekitar kita dan kita simak secara langsung. Dan kebetulan Ustaz Ari juga udah ada di tengah-tengah kita bersama.
Kepada Ustadz Ari, waktu ruang pada malam hari ini kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazala dina ribalton matinan baina qulubil mu'minin laqad amaru bittikhadi wa ta'awuni wa naha tafarraqa wa tanazu'a fi kitabillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang mengetahui semua isi hati kita, maha lembut kepada hambanya, yang tidak pernah salah menentukan takdirnya. Kita memuji Allah bukan karena hidup kita selalu mudah, tapi karena kita yakin bahwa di balik semua kesulitan dan kesusahan, Allah selalu menyertakan hikmah, pelajaran, dan pertolongan. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan besar yang sangat kita rindukan dan sosok yang sangat mencintai umatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi teladan dalam setiap kesabaran, contoh terbaik dalam menerima setiap ujian, dan manusia yang paling lapang dada untuk menerima semua luka-luka kehidupan. Kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita bukan kebetulan, tapi bagian daripada kasih sayang Allah yang sudah mentakdirkan kita bertemu. Semoga Allah membuka hati kita, melapangkan dada kita untuk menjadikan pertemuan ini sebagai ikhtiar dan langkah kecil kita agar bisa berdamai dengan luka dan menemukan jalan pulang menuju ridhonya. Belum disapa ya. Apa kabar Bapak, Ibu, kakak, adik, sahabat, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan ini. Saya lihat ini ada yang dari Papua, Masya Allah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari negeri jiran ya, dari Malaysia. Kita tidak kebetulan, Allah yang mempertemukan dan mentakdirkan kita bertemu. Walaupun kita tidak satu rahim yang sama, tapi mudah-mudahan ini menjadi persaudaraan yang kuat, yang saling mencintai karena Allah walaupun berbeda jarak. Saya lihat ada dari, dan maaf yang tidak tersebut ya, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Bandung, AA, Teteh, Akang, Uda, Abang, semuanya saudara-saudara kami. Di Zoom ini kita nggak berbicara siapa yang paling kuat, nggak berbicara siapa yang paling sabar. Yang kita lakukan adalah agar ikhtiar untuk menemukan hati-hati yang tenang dan damai. Maka saran saya, silahkan duduk atau dengan nyaman izinkan pertemuan ini menjadi ruang pulih untuk jiwa-jiwa kita. Mari kita mulakan kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tadi sudah dimulakan oleh MC, kita ulangi kembali, kita refresh kembali dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah bukan hanya sekedar pembuka acara, tapi tanda bahwa kita berserah. Kita sadar bahwa hati kita butuh dituntun oleh Allah, pikiran kita butuh diarahkan oleh Allah, dan luka kita butuh dipeluk oleh kasih sayang Allah. Sahabat-sahabat semua, Bapak, Ibu, Ayahanda, Kakak, tadi sapaannya sahabat pulih ya. Sahabat pulih yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita masuk lebih dahulu ke tema, saya ingin mengajak kita untuk menyepakati satu hal. Apa yang kita sepakati? Bahwa hidup
pasti diuji. Pasti. Jadi, hidup tidak pernah lepas dari masalah. Dan semua kita tenggelam, hanyut dalam masalah. Karena memang Allah mendesain hidup ini untuk dihadapkan dengan ujian. Maka sepenuhnya hidup ini adalah ujian. Dan ujian tidak memilih orang yang baik, orang yang tidak baik, orang yang salah, orang yang benar, orang yang tinggi, orang yang rendah. Jadi semua mendapatkan jatah ujian ini. Maka semua pasti diuji. Sebelum nikah diuji, setelah nikah diuji. Ketika sekolah diuji, saat kuliah diuji. Belum kerja diuji, saat kerja diuji, saat pensiun diuji. Saat sehat diuji, saat sakit diuji. Karena memang Allah mendesain hidup ini dipola untuk ibtilah ujian. Maka mimpi orang yang ingin hidup tapi di luar masalah. Gitu. Justru masalah dan ujian itu tanda bahwa kita hidup. Nah, karena ujian bukan bukti bahwa Allah zalim. Ujian justru bentuk kasih sayang Allah. Justru Allah izinkan luka, keretakan, kejatuhan, tangisan, kegagalan untuk menjadikan kita tumbuh dan menjadikan pribadi yang matang. Saya pernah dikasih sebuah analog oleh guru saya. Katanya begini, Ari, coba mana yang paling mahal? Harga ayam petarung dengan ayam apa? Ayam sayur ya. Apa? Kalau kami disebut di Bandung ayam negeri, ayam potong. Tentulah yang mahal ayam petarung. Nah, ayam petarung satu harganya bisa mencapai puluhan juta. Tapi ayam negeri, ayam potong, ayam sayur dijual kiloan. Yang membedakan bukan dagingnya gitu, tapi yang membedakan adalah apa namanya kekuatannya gitu. Ayam petarung harganya sampai puluhan juta karena oleh orang yang pemilik ayam dibentuk gitu, dilatih, makannya diatur, kalau panas dipanasin, dijemur, kadang dia dilemparkan ke sungai untuk belajar berenang agar kuat otot-ototnya, kadang dicarikan musuh untuk dilatih beradu dengan musuh, kadang harus berdarah. Mungkin kalau saat itu ayam protes, dia ngadu kepada pemiliknya. Dolim ya kamu ke saya gitu. Kenapa sih aku diadu-adu? Kenapa sih aku dibuang? Ayam tidak mengerti apa harapan dari pemiliknya. Tapi setelah lama berproses, ayam yang dulu dibentuk, dilatih, dipanasin, diadu-adu, menjadi seekor ayam yang punya otot kuat, ayam yang tangguh, sehingga ketika masuk pertandingan, si ayam itu menjadi juara dan mahal harganya. Beda dengan ayam potong yang kerjanya hanya makan, tidur, WC. Maka dijualnya karena ayam potong tidak pernah dibentuk gitu. Dia hidup hanya untuk makan, tidur gitu. Dia tidak pernah stres gitu. Ayam negeri, ayam kampung, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Tidak dibebankan dengan sebuah beban yang berat gitu. Maka adanya beban dari Allah sebenarnya tadi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kita. Justru itu kasih sayang Allah. Quran surat apa? Al-Muluk ya, ayat 2. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah mendesain hidup ini memang untuk menguji itu. Kenapa diuji? Agar Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang terbaik dalam pandangan Allah. Ayyukum ahsanu amala. Seperti anak sekolah. Anak sekolah baru dapat nilai bukan ketika belajar, tapi saat setelah diuji gitu. Jadi kalau sudah ujian selesai, baru dapat nilai. Baik sahabat-sahabat, jadi kita luruskan apa itu makna ujian. Jadi ujian adalah segala keadaan atau peristiwa yang membuat jiwa kita bereaksi, kurang lebih begitulah ujian itu. Jadi ujian bukan hanya sekedar kesusahan gitu. Nikmat pun bisa jadi itu ujian. Kesenangan itu ujian. Jadi senang, sedih itu ujian. Allah sedang menguji. Kamu sedih, diuji sabarnya.
Kamu sedang lapang, diuji syukurnya. Kamu sedang sakit, diuji apakah kamu lebih memilih putus asa atau berharap kepada Allah. Kamu dizolimi, kamu sedang diuji apakah kamu memilih dendam atau memilih diam dan memaafkan. Diberi ilmu, ujian. Diberi jabatan, ujian. Diberi kekuasaan, ujian. Apakah itu amanah atau tidak? Jadi adanya ujian untuk menilai dan menyingkap diri kita yang sebenarnya. Maka dalam pandangan Allah dikasih ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menyingkap kamu ini sebenarnya siapa sih gitu. Kamu tuh benar nggak beriman gitu. Jadi Allah ingin membuktikan kamu tuh ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik ujiannya? Maka saat hidup menguji kita, pertanyaannya bukan kenapa aku diuji, tapi aku lulus enggak dalam pandangan Allah. Jadi sahabat-sahabat, jadi itu ujian. Jadi ujian itu bisa bisa bukan hanya kesedihan saja gitu. Jadi kelapangan juga ujian. Orang kaya juga sebenarnya sedang diuji. Orang pintar juga sedang diuji. Jadi kurikulum ujian itu lengkap gitu. Makanya dalam Quran surat Al-Anbiya, mati ya. Dalam Quran surat Al-Anbiya, jadi kurikulum ujian itu Al-Anbiya 35 kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Jadi bukan sesuatu yang menyedihkan saja, yang menyenangkan juga ujian. Jadi bukan yang senang saja. Jadi semua juga ujian. Hanya bedanya ada ujian yang menyakitkan biasanya lebih gitu ya. Kalau ujian yang menyakitkan itu lebih apa ya, membekas gitu daripada ujian yang menyenangkan gitu. Gitu. Makanya mukmin yang tangguh kata Rasulullah, kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak disenangi dia sabar, kalau dia diuji dengan sesuatu yang dia senangi dia syukur. Sementara orang yang lemah atau lemah iman diuji dengan kepahitan, dia putus asa, rapuh, diuji dengan sesuatu yang membuat dia senang, dia lupa diri. Kenapa ujian itu diberikan? Wa ilaina turja'un. Untuk apa? Agar nanti suatu saat kamu datang kepada Allah. Sakitnya hilang, yang dibawa sabarnya gitu. Gitu. Nikmatnya hilang, yang dibawa syukurnya gitu. Kehilangannya hilang, yang dibawa adalah ridhonya gitu. Itu jadi efek buahnya gitu. Nah, sahabat-sahabat pulih yang dirahmati Allah. Baik, setelah kita petakan mana itu apa itu ujian, lalu kurikulum ujian itu seperti apa, sehingga kita jangan merasa seolah-olah ujian itu yang sedih saja gitu. Jadi Anda diberikan ilmu luas pun itu sebenarnya ujian. Oke. Nah, sekarang tadi kan kurikulum ujian itu ada ujian kesenangan, ada ujian kepahitan, ada ujian kebahagiaan, ada ujian kesedihan. Oke, kita runtut sekarang. Jadi, seperti apa materi-materi ujian kesedihan? Kesedihan dulu nih, karena ujian kesedihan itu banyak apa? Banyak kepekaan gitu. Kita tuh lebih ingat kepada ujian sedihnya. Wabasiris sobirin. Jadi
Iya. Udah. Nah, ini ujian nih. Di Masya Allah. Nah, kita dilatih juga nih, diuji. Ya. Jadi menariknya, sahabat-sahabat, jadi yang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, yang Allah sebut pertama kali bukan kehilangan, bukan kelaparan, bukan penghasilan, bukan finansial, tapi khauf. Khauf itu takut. Takut ini kan mental, psikis ya. Karena rasa takut, dia pintu awal dari semua luka. Rasa takut bukan peristiwa, tapi reaksi batin. Takut kehilangan, takut miskin, takut tua, takut nggak sembuh, takut, ya macam-macam takut. Gitu. Dan, jadi ketakutan itu fisik, bukan peristiwa, tapi ketakutan itu psikis gitu. Makanya ada dua orang yang mengalami musibah yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena takutnya berbeda. Ada takut yang dititipkan kepada Allah, takut yang tidak dititipkan kepada Allah, dia akan melahirkan panik, cemas, marah, khawatir, gelisah, karena takutnya enggak dititipin kepada Allah. Tapi saat takut dititipkan kepada Allah akan melahirkan tawakal. Maka Allah letakkan di awal agar kita bisa mengelola saat kita takut gitu. Wa naqsi minal amwal gitu. Minal khauf dulu. Dan yang menarik dari ayat ini, sebelum Allah perintahkan sabar, Allah petakan dulu agar kita nggak kaget. Supaya saat datang masalah atau ujian, kita sudah sadar ini materi ujian gitu, dari Allah. Kalau sadar bahwa ini adalah ujian, kita tidak takut, tapi kita lari ke Allah gitu. Kita kita akan menyandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita udah sadar. Nah, oke. Baik teman-teman, karena itu, nah sekarang kita mulai kiatnya ya. Mulai kiat. Kiat lapang, jadi kiat supaya kita berdamai ya dengan luka, supaya kita bisa memeluk eh, kepahitan eh, hidup gitu. Satu, kita lapang dada. Kenapa lapang dada? Karena saat dada sempit, sahabat-sahabat, itu luka itu terasa menekan. Bukan karena luka besar, tapi karena di hati kita tidak ada ruang untuk menyiapkan luka itu. Maka lapang dada bukan membenarkan luka. Lapang dada membuka pintu dialog kita dengan jiwa. Di saat lapang dada, kita nggak lagi bertanya kenapa aku. Tapi saat lapang dada, kita akan bertanya, "A- aku gitu ya, akui keberadaan lapang gitu ya. Ini tidak lagi dianggap musuh, tapi dianggap tamu yang akan membawa pesan apa. Makanya Nabi Musa ketika beliau ada masalah yang dia minta kepada Allah bukan selesai masalahnya, tapi minta kepada Allah kelapangan dada. Robbi srohli sodri. Jadi berlapang dada bukan mengundang luka. Berlapang dada bukan menyimpan luka supaya tinggal lama, tapi lapang dada memberi ruang kepada luka agar tidak meruksak rumah jiwa kita. Gimana cara latihan lapang dada gitu kan gitu. Jadi awal pertama bukan selesainya masalah dulu, tapi lapangkan dada kita dulu. Nah, ini ada kiat praktis mungkin ya teman-teman, tapi coba deh gitu, coba gitu. Kita sudah berusaha ikhtiar sambil apa ya namanya melakukan berbagai penelitian-penelitian sederhana. Ternyata orang yang latihan dengan tiga hal ini, nanti kita akan praktek ya di akhir lah, bukan di akhir sebentar lagi kita praktek gimana supaya kita ini lapang gitu. Jadi pertama, kalau ingin lapang dada, itu coba lakukan hal yang sederhana. Gitu. Saya coba kasih contoh umpamanya satu, sedekah aja. Sedekah itu kan nggak mesti harus uang kan.
Sedekah itu inti daripada sedekah, membuat orang senang, itu sedekah itu. Kenapa harus sedekah? Karena sedekah itu merubah dan mengarahkan fokus gitu. Yang tadinya kita merasa diri kita sengsara, ternyata kita bisa membantu gitu. Yang tadinya kita sedih, kita bisa membahagiakan. Sedekah itulah yang melatih kita untuk merubah fokus kita gitu. Fokus perubahan pikiran kita. Jadi yang tadinya kita merasa hidup kita ini sempit, ternyata saya bisa melapangkan. Pada saat yang sama, pastikan sedekah itu kepada orang yang lebih sulit daripada kita. Nggak mungkin kan orang miskin sedekah kepada orang kaya. Pasti walaupun kita sedekah, kita dicari di bawah yang level kita gitu. Maka pada saat itu kita sadar bahwa ternyata orang lain lebih menderita daripada saya. Ternyata orang lain lebih membutuhkan daripada saya. Maka sedekah adalah pendidikan ruh, pendidikan jiwa untuk mengarahkan fokus perhatian kita dari merasa paling menderita menjadi orang yang memberikan manfaat. Maka dengan seperti itu akan merubah hati kita menjadi lapang gitu. Tuh. Kedua, coba teman-teman. Jadi sedekah itu kan nggak mesti uang nanti. Subuh, pagi ketemu orang, sapa gitu. Ketemu kemana-mana, bawa apa yang bisa membahagiakan orang. Demi Allah, itu ajaib gitu. Itu miracle gitu. Orang lain mungkin bahagia ketika diberi oleh kita. Tapi ternyata yang memberi lebih bahagia daripada yang diberi. Oke. Kedua, coba sahabat-sahabat nanti ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah itu kan bisa lewat sholat ya. Sholat, kemudian baca Quran, itu ngobrol tuh dengan Allah. Kemudian doa, jadi ngobrol dengan Allah itu ada 4 lah. Sholat itu ngobrol dengan Allah. Baca Quran itu ngobrol dengan Allah. Doa itu ngobrol dengan Allah. Zikir itu ngobrol dengan Allah. Kenapa harus ngobrol dengan Allah? Jadi ngobrol dengan Allah bukan hanya sekedar ritual, tapi memindahkan beratnya beban dari hati kita yang sempit, dari jiwa kita yang lemah, kepada zat yang maha kuat. Keren gak tuh? Jadi mengadu kepada manusia, kadang-kadang sering mud-mudan gitu. Kadang dia menerima, kadang dia tidak. Dan yang anehnya ketika kita mengadu kepada manusia, ternyata dia memiliki penderitaan yang sama gitu. Akhirnya bukan penyelesaian, malah semakin keruh keadaan. Tapi kalau mengadu kepada Allah, kita nggak takut merepotkan Allah. Disitulah tempat lapangnya. Kita bisa berselancar, memuaskan dan memuntahkan semua keluh kesah kita kepada Zat yang maha mendengar dan maha segalanya. Kita lemah, gitu. Allah kuat, gitu. Kita miskin, Allah kaya. Kita tidak berdaya, Allah maha kuasa. Kita sandarkan kelemahan kita kepada kekuatan Allah, maka Anda akan menjadi kuat. Jadi kita yang lemah bersama Allah jadi kuat. Kita yang miskin bersama Allah jadi kaya. Kita yang tidak mampu, tidak berdaya bersama Allah jadi punya kekuatan. Makanya doa Rasulullah, "Fala takilni ila nafsi torfatal ain." Ya Rob, jangan engkau titipkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Itu jadi ngobrol dengan Allah. Lewat sholat, wasta'inu bisobri wasolat. Atau lewat baca Al-Quran, silahkan ambil pesan-pesannya. Ada waktu kita untuk datang berjumpa dengan Allah. Maka kalau sholat, niatkan bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sholat itu liko urobi, berjumpa gitu dengan Allah. Kalau niat sholat melaksanakan tugas yang ada capek, tapi kalau niat sholat atau baca Al-Quran, karena niat kita ingin ketemu Allah, ingin berjumpa Allah, yang capek pun jadi bahagia, yang sulit pun jadi tenang. Sama seperti Anda pergi ke Mekah Baitullah kan. Kenapa? Karena niatnya dari rumah ingin berjumpa ke rumah Allah. Walaupun sesak,
tawaf, walaupun banyak orang bergelumun, walaupun panas cuaca, walaupun harus membayar, tapi Anda tidak pernah bosan dan tidak pernah ngeluh gitu. Capeknya Anda nikmati, letihnya Anda syukuri. Kenapa? Karena niatmu ketika itu ingin berjumpa dengan Allah. Makanya ucapannya kan, labbaika Allahumma labbaik. Silahkan nanti ada waktu di mana kita bersimpuh di atas sejadah, ngomong, ngobrol dengan Allah. Labbaika ya Allah. Ya Rob, aku datang ingin berjumpa. Aku datang ingin mengeluh. Silahkan keluhkan kepada Allah. Mengeluh kepada Allah bagus gitu. Karena Nabi pun mengeluh kan. Nabi Ayub mengeluh. Ani masanniya durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub sakit yang berkepanjangan. Anak-anaknya diwafatkan oleh Allah. Kemudian sahabat-sahabatnya pada meninggalkannya. Dia merasa kehilangan. Dia sendiri. Ditinggal oleh orang yang dicintai. Di tengah-tengah penyakit yang sangat menderita. Dia sudah puncak ya. Puncak pahit. Lalu Nabi Ayub mengatakan, Ani masannya dur. Ya Rob, aku sakit. Aku sakit, aku nggak kuat. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau baik kan ya Allah. Nabi Yakub juga gitu. Nabi Yakub ketika anaknya diculik oleh anaknya sendiri, saudara-saudaranya, dilemparkan ke sumur. Apa yang diucapkan Nabi Yakub? Asku bati wa huzni ilallah. Aku ngadu ya Allah. Aku ngeluh ya Allah. Ke siapa? Ngadu, ngeluh ke Allah. Karena ketika Anda mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, berarti Anda meletakkan beban yang tidak Anda sanggup pikul kepada zat yang kuat. Gitu. Ringan kan bebannya? Oke. Yang ketiga, itu ngobrol dengan diri sendiri. Kenapa harus ngobrol dengan diri sendiri? Karena yang sering bising itu bukan orang lain gitu. Yang sering bising itu adalah bisikan-bisikan jiwa yang mengganggu pikiran kita. Sering ini mengganggu gitu. Jadi ribut nih di sini tuh gitu. Obrolan orang lain mungkin hanya satu kata terdengar, tapi jiwa kita terus berteriak gitu. Nah, suara-suara itu terdengar gitu, mengganggu. Akhirnya kita menjadi hakim yang kejam pada diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita diklaim oleh diri kita sendiri. Kamu gagal, kamu salah. Ah, seandainya, seandainya, akhirnya kecewa kamu, tidak menerima takdir. Itu yang membuat kamu gelisah. Makanya dengan ngobrol sendiri, artinya menyetel agar hati itu bisa berdamai kembali. Jadi sahabat-sahabat, nah, bila kita jadi gitu ya, solusi untuk latihan melapangkan dada ada tiga. Satu, sedekah nih. Nah, kalau sedekah itu insya Allah lah lapang dada. Coba teman-teman, sahabat-sahabat, saat susah. Ini sulit dilogikakan, tapi keren itu, keren serius gitu. Saya banyak menemukan sahabat-sahabat saya kalau sudah apa mentok gitu, mentok ente sedekah aja lah gitu. Sedekah kan nggak mesti harus dengan uang kan. Mungkin sedekah tenaga, minimal sedekah doa. Serius, doa itu kan sedekah. Coba doain setiap sebelum tidur, ya Rob, gitu. Itu tuh keren. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk membahagiakan mereka, gitu. Memberikan kontribusi kepada orang lain. Jadi Anda memberikan kontribusi kan begitu hukum hukum agama ya, hukum akhirat, Anda memberi akan Anda balik 10 gitu. Kesusahan akan dibalas dengan kemudahan. Siapa yang bekerja? Pertolongan Allah gitu. Karena Anda ikhtiar hanya akan menghasilkan peluang, tapi Anda mendekat Allah akan melahirkan miracle, keajaiban. Sahabat-sahabat, kita coba ya, kita coba latihan apa ya? Praktik nih, ngobrol sama Allah, ngobrol sama Rasulullah. Nah, untuk lebih hikmat mungkin ya, maafkan silahkan nanti boleh di apa namanya? Off kamera, YouTube kamera kita latih. Nanti kalau sudah bisa sendiri silahkan ini jadi jadi apa ya? Jadi waktu me time gitu antara cari waktu setiap hari untuk ngobrol, ajak diri kita ini untuk ngobrol dengan diri kita sendiri dan ngobrol dengan Allah. Dah kita latihan ya, silahkan mungkin nanti yang duduknya nggak nyaman atau yang sedang apa, yang sedang ya silahkan di didekatkan mungkin itunya apa, handphone itu dikeraskan suaranya. Oke, kita Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat,
Salah satu cara ikhtiar meringankan beban hidup, melapangkan dada adalah bercerita. Bercerita kepada diri, bercerita kepada Allah. Yang membuat masalah terasa berat bukan semata masalahnya, tapi tumpukan masalah yang kita simpan di dalam pikiran. Pikiran ini seperti ruangan. Kalau setiap hari kita masukkan sampah, tapi tidak pernah kita bersihkan, tidak pernah kita keluarkan, maka ruangan akan jadi sesak dan pengap. Begitu juga dengan pikiran kita kan. Luka yang tidak diungkapkan, yang hanya dipendam, hanya akan menumpuk dan pelan-pelan akan menjadi dendam. Saat kita berbicara dengan diri sendiri, sebenarnya kita sedang merapihkan isi kepala kita. Kita sedang memilah mana masalah, mana luka, mana ketakutan, atau mana yang hanya sekedar perasaan. Dan kita berbicara kepada Allah bukan berarti memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu. Tapi sebagai sikap kita, kesungguhan kita, keseriusan kita. Karena kita butuh Allah untuk membuktikan sikap ketergantungan kita. Dan memberi tahu kepada kita bahwa kita ini lemah gitu. Menyadarkan kita ini lemah. Kita bersandar kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita merasa sesak, berat, lelah tanpa sebab, mungkin bukan karena hidup kita terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama menahan tumpukan-tumpukan sampah masalah dalam pikiran kita. Maka mari kali ini kita latihan sahabat-sahabat, Bapak Ibu, untuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada dalam pikiran kita. Pelan-pelan kita ceritakan pada diri kita sendiri, lalu sampaikan kepada Allah. Nabi Ayub saat sakit yang berkepanjangan, kehilangan semua anak-anak yang disayangi dan dikucilkan oleh teman-temannya. Saat merasa sendiri, beliau juga keluhkan ke Allah. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, aku perih, aku luka, aku berat, tapi Engkau maha baik. Nabi Yakub juga saat kehilangan anak, asku basi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku adukan semua keresahan dan kesedihanku kepada Engkau. Sekarang, sahabat-sahabat, mari kita coba. Mudah-mudahan ikhtiar sederhana ini sedikit meringankan dan membuat hati kita semakin lapang. Sehingga pertolongan Allah mudah-mudahan datang. Mohon maaf, saya menyapa Bapak Ibu dengan kamu ya, untuk memudahkan komunikasi. Latihan kita berbicara dengan diri sendiri. Baik, semua dengarkan suara saya dan ikuti dalam hati. Dimanapun posisi kamu sekarang, duduk, bersandar, atau rebahan, yang penting tubuhmu rileks. Izinkan saya membawa kamu untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Lihat dirimu sekarang, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan harus kuat. Lihat dirimu sebenarnya. Dengarkan kalimat ini. Biarkan ia berbicara di hatimu. Wahai diriku, aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu berat menahan banyak hal. Luka yang tidak pernah kamu ungkapkan. Kesedihan yang tidak pernah kamu ceritakan. Aku capek karena lama menekan. Aku disakiti dan diremehkan orang. Aku sering dibuli dan lebih memilih diam daripada harus membalas. Aku kecewa karena sering tidak dihargai. Aku iri melihat hidup orang lain yang tampak begitu mudah. Aku takut akan masa depan. Aku takut masa depan anak-anakku. Aku takut masa depan keluargaku. Aku takut saat
Anakku tumbuh sementara aku tidak bersamanya. Aku merasa sendirian di tengah banyak orang, seakan-akan tidak ada yang memperhatikanku dan peduli kepadaku. Wahai diriku, aku capek. Aku sudah banyak kehilangan. Kehilangan orang yang dulu selalu ada di sekitar aku. Lalu orang itu sekarang hanya tinggal kenangan. Aku takut kalau hidupku gitu-gitu aja. Takut usahaku sia-sia. Takut kalau nanti nggak sanggup. Aku capek jadi orang yang selalu memaksakan kuat. Aku capek sering direndahkan dan diremehkan. Silakan, baik Bapak Ibu, sahabat. Sekarang setelah semua tumpahkan, latihan untuk menumpahkan toksin-toksin penyakit itu. Tumpahkan semua keluh kesah kita. Masalah-masalah, luka, keretakan, kesedihan, itu seperti sampah-sampah yang selama ini tinggal di dalam ruangan pikiran kita. Keluarkan penyakit itu. Silahkan pelan-pelan, keluarkan, tumpahkan. Toksin-toksin itu yang akan mengganggu dan membuat kita gelisah. Jika sudah dikeluarkan, tarik nafas dan hembuskan kembali. Rilekan tubuh Anda. Sekarang tolong dengarkan baik-baik. Semua yang tadi diceritakan bukan aib, bukan kelemahan. Itu hanya jejak perjalanan. Dan malam ini, kamu tidak diminta untuk membencinya. Kamu tidak diminta untuk melupakannya. Kamu hanya diajak untuk memeluknya. Bayangkan sekarang kamu sedang duduk berhadapan dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Dan bukan dirimu yang kuat, tapi dirimu yang rapuh, jatuh, dan lelah. Dirimu yang pernah jatuh, dirimu yang pernah hancur. Dekati dia. Peluk dia. Peluk dia. Katakan, bisikan kepada dirimu. Wahai diri, aku tahu kamu sudah berjuang sejauh ini. Aku tahu kamu jatuh lebih dari sekali. Aku tahu kamu sering menahan diri. Dan hari ini, aku tidak meninggalkanmu. Silakan peluk dirimu sendiri. Rasakan kehangatan pelukan itu. Pelukan yang selama ini kamu tunggu dari orang lain, sekarang kamu berikan pelukan itu kepada dirimu sendiri. Sekarang katakan dalam hati, aku maafkan diriku. Aku maafkan diriku yang pernah lemah dan salah. Aku maafkan diriku yang belum sekuat yang aku harapkan. Insya Allah. Bapak Ibu, berdamai bukan berarti menganggap luka itu kecil. Berdamai berarti berhenti memikul beban sendiri. Sekarang arahkan pelukan itu kepada Allah. Ya Rob, aku tidak datang sebagai seorang hamba yang kuat dan sempurna. Tapi aku datang sebagai seorang hamba yang butuh Engkau kuatkan. Ya Rob, aku lemah, beri kekuatan kelemahanku. Aku gelap, cahayai jalanku. Aku tidak tahu, beri aku ilmu. Aku jatuh, beri kekuatan aku bangkit. Tidak ada daya kekuatan kami untuk melakukan apapun, kecuali jika Engkau menolong aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang aku hilangkan semua kekuatan-kekuatan selainmu. Yang ada di depanku hanyalah kekuatanmu, kasih sayangmu,
dan pertolonganmu. Masya Allah. Udah, sahabat-sahabat. Jadi kurang lebih begitu. Silahkan nanti latihan itu cara apa ya, ngobrol gitu, diskusi, ngobrol. Kalau bahasa sekarang mental apa? Mental talk. Kita ngomong dengan diri, kemudian ngomong dengan Allah. Kenapa ngomong dengan diri? Ya tadi yang riuh itu sebenarnya diri gitu. Gitu. Yang bising itu sebenarnya pikiran kita. Kenapa harus ngomong kepada Allah? Ya kita titipkan gitu. Kita libatkan Allah gitu. Makanya Rasulullah mewasiatkan kepada kita doa yang sederhana tapi sering kita lupakan maknanya. Apa kata Rasulullah? Setiap sesuatu Anda baca bismillah. Bismillah itu apa? Dia menyertakan Allah gitu. Menganggap bahwa apapun yang aku hadapi, aku tidak sendiri gitu. Ada Allah yang nolong gitu. Aku berbuat ini bukan mengandalkan kekuatan diriku sendiri. Kurang lebih begitu, sahabat-sahabat, maafkan saya tidak lebih baik daripada teman-teman semua. Kita hanya sharing ya makanya ini di ruang pulih, bukan juga pengajian. Ini hanya tempat ruang curhat, ruang pulih dan mungkin nanti ya kita sharing-sharing ya. Sharing-sharing bagaimana bukan bukan hanya saya yang ngasih ilmu gitu. Mungkin teman-teman sahabat Bapak Ibu yang ingin berbagi ilmu karena memang indahnya hidup ini, kuatnya hidup ini ketika dibangun budaya watawasau bil haq watawasau bisabri. Karena kalau nggak gitu rugi kita. Wal asri innal insan lafi husrin. Rugi Anda celaka gitu. Bahaya, kita diancam jatuh oleh Allah. Siapa yang akan terus bangkit? Siapa yang akan selamat? Siapa yang akan tetap kuat? Mereka yang amanu tadi. Mereka yang membangun amanu, hubungan connect dengan Allah gitu. Wa amilu solihat dan mereka terus berjalan. Amilu solihat itu terus berbuat gitu. Tapi kadang-kadang jalan kita lelah, bertemu tanjakan, bertemu jalan licin, kadang ada jurang. Di sanalah pentingnya ada teman. Untuk apa? Watawasau bil haq, watawasau bisabri. Untuk saling membangun budaya, saling ingat mengingatkan. Ketika letih, ada yang mendorong. Ketika jatuh, ada yang membangkitkan. Ah, enak. Kalau sudah terbangun budaya itu, insya Allah, jaminan Allah, kita akan terbebas daripada kerugian yang besar. Kurang lebih begitu sahabat-sahabat, Bapak Ibu, ayahanda semua, mohon maaf yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Silahkan kalau ingin sharing mungkin saya kembalikan kepada MC ya. Nah, Mbak Dinil, mangga. Nah, Alhamdulillah, tadi telah kita mendengarkan kajian yang sangat menyentuh dan juga ada ingat top dan jurnal tadi alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi sharing. Ruang kuliah ini milik teman-teman semua. Silahkan kalau ada yang ingin bercerita, bertanya, atau sekedar ingin didengarkan oleh kita semua, teman-teman bisa gunakan fitur raise hand atau tulis di kolom chat kalau merasa belum siap untuk bicara langsung. Mengingat waktu yang terbatas, mohon kerjasamanya agar ceritanya bisa langsung to the point, agar bisa kita jawab dan kita resapkan. Silahkan, sobat kuliah semua. Mulai kepada sahabat yang ingin sharing atau bertanya bisa dengan raise hand atau dengan room chat jika tidak siap berbicara langsung. Kita buka kesempatan luas untuk teman-teman. Boleh off cam juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas suara saya? Ibu Nia Mangkona ya, silakan Bu. Iya. Ibu dari mana, Bun? Dari Tangerang Selatan, Oh, dari Tangerang. BSD. Ya, saya baru pertama kali ikut sesi Ustadz Ari. Iya, Eh, Waktunya cukup singkat karena tadi juga ada yang eh, kendala signal ya. iya. Tapi pada saat Ustadz membantu kami untuk eh, apa namanya, untuk bisa bicara dengan diri sendiri, kemudian bicara dengan Allah, itu buat saya sih sangat sangat mengena. Eh, di sini saya sangat menyadari arti Bismillah itu, bahwa yang tadi ditekankan oleh Ustadz bahwa arti Bismillah itu adalah eh, apa namanya, eh, menjadikan kita itu bersama, apa ya, eh, menjadikan diri kita itu selalu bersama dengan Allah, kurang lebih seperti itu dalam segala kegiatan. Kemudian pada saat eh, tadi sesi bicara dengan diri sendiri, saya menyadari bahwa eh, iya betul, eh, bahwa mungkin selama ini eh, kita tidak melihat diri kita sendiri, ya kita lupa gitu melihat diri kita sendiri ke dalam, dan pada saat kita melihat berhadapan dengan diri kita sendiri, kita bisa melihat betapa kasihan gitu, bahwa diri ini sudah begitu lama untuk apa, memendam, menahan sakit, amarah, kecewa yang tidak diperlihatkan gitu. Kemudian pada saat bicara dengan Allah, ngobrol sama Allah, kita bisa memberikan, menyandarkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha. Buat saya ini sih sangat berarti. Itu aja sih yang mau saya sharing. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Nanti kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Ari. Kemudian kita ada pertanyaan di room chat dari Ibu atau sahabat kakak teman Mutmainnah. Bismillah Ustadz. Saya akhir-akhir ini ada kecemasan tentang huru-hara saat ini. Perang, dukhon, akhir zaman, bahkan sampai asam lambung saya kambuh. Bagaimana cara menyikapi ini, Ustadz? Syukran. Langsung dijawab. Baik, untuk sharing ini kita satu pertanyaan langsung dijawab sama Ustadz Ari. Silahkan kepada Ustadz. Terima kasih Bunda dari tadi Tangerang ya, BSD. BSD, Masya Allah, terima kasih Bunda atas apa ya, sharing ya, sharing bahwa ya memang selama ini eh, kita butuh Allah gitu. Dan selama ini kita jarang ingat kepada diri sendiri. Kita sering minta nasihat kepada orang lain, tapi lupa minta nasihat kepada diri sendiri. Padahal Rasul yang menyampaikan istaftik kolbak. Coba deh gitu, dengerin bisikan hati gitu. Karena hati ini jujur gitu. Selama ini kita sibuk mencari kebenaran di luar diri kita. Dan kita juga sibuk menilai di luar diri kita, tapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Kita sibuk peduli dan menyayangi orang lain, tapi kita hampir lupa gitu. Selama ini ternyata ada sesuatu, seseorang yang pantas untuk pertama diperhatikan. Siapa? Diri kita sendiri. Makanya Allah juga kan mengajak kepada kita bukan untuk ngurus orang lain dulu gitu, tapi ku angpusakum ya, dirimu dulu gitu, baru orang lain. Dan nabi pun kalau bersalah atau terjatuh gitu, diuji dengan keterjatuhan yang dia apa?
yang dia sebut bukan orang lain gitu. Yang dia sebut Robbana zolamna anfusana. Ya Rob, ini saya salah gitu. Gitu. Nabi siapa? Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka ini aku gitu. Jadi aku dulu gitu. Bunda terima kasih ya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi eh, apa latihan kebaikan kita. Kedua apa tadi? Maaf Ustaz, saya ini ada kecemasan tentang huru hara. Oke, cemas, takut, gelisah. Itu ujian sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 walana bluwanakum bisyai'in minal khawf. Jadi Allah petakan bahwa ujian itu yang pertama adalah haub gitu. Kenapa haub? Haub itu takut kan. Takut itu mental kan. Takut ini psikis. Takut ini bukan peristiwa, tapi takut ini kan reaksi batin gitu. Takut. Nah, kalau setelahnya Allah minal hub wal ju itu kelaparan itu baru peristiwa. Wa naksi minal amwal naksi minal amwal tuh rumah hancur, kemudian mobil ya kecelakaan, yang berkurangnya harta kita itu peristiwa. Wa naksi minal amwal wal angpus meninggalnya seseorang atau kehilangan yang kita cintai itu juga peristiwa. Jadi hanya ada satu yang bukan peristiwa. Khawf itu takut. Dan menariknya justru Allah itu tempatkan takut di awal. Gitu. Minal khawf. Karena pintu kecemasan gitu. Itu berawal daripada takut. Siapa sih di antara kita yang nggak takut? Takut gempa, takut tsunami, naik kapal, takut. Takut jatuh. Naik kapal, pesawat. Naik pesawat takut jatuh, naik kapal takut tenggelam, naik mobil takut tabrakan, takut kita akan diuji takut, punya anak takut gitu, menikah takut gitu. Jadi nah makanya tadi saya sampaikan satu peristiwa yang bersamaan dihadapi oleh dua orang bisa berbeda hasilnya tergantung rasa takutnya gitu. Jika rasa takut gitu yang mengantarkan kita untuk lari kepada Allah itu hasilnya tawakal gitu. Tapi rasa takut yang dilarikan di luar apa rangkulan pelukan Allah akan melahirkan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan gitu. Nah, takut tidak buruk gitu. Bahkan Allah janjikan orang yang takut itu waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut dapat surga. Karena orang yang takut akan waspada. Orang yang waspada akan hati-hati gitu ya. Kenapa hati-hati sampai waspada? Karena takut kan gitu. Biasanya orang yang takut itu lebih selamat gitu daripada orang yang hilang rasa takut. Jadi rasa takut yang mengantarkan kita untuk mengevaluasi, rasa takut yang membuat kita lari ke Allah, takutnya hebat. Ini takut ada peristiwa apa hari kiamat, tapi takutnya membuat kita mau berlindung ke Allah. Itu takut yang jadi ibadah. Ya Kak ya, insya Allah. Ada Ustaz izin nanya. Seperti halnya kalau sakit fisik yang dirasa berat lalu ke dokter. Kapan saat yang tepat harus di psikologi psikiater? Lalu bagaimana Islam melihat sisi psikoterapi? Kapan kami terapi tidak boleh ikutkan tidak sesuai dengan sisi Islami? Yang tidak boleh adalah pergi ke dukun gitu. Ke dukun. Tapi kalau ke obat tabib harus. Nah, harus ke tabib. Bahkan kata Imam Syafi'i itu kan bukti ikhtiar kan? Bukti ikhtiar. Kata Imam Syafi'i, kalau di kampungmu tidak ada dua, satu ulama dan dokter, maka cari kampung yang ada kedua-duanya gitu. Jadi dokter menyehatkan fisikmu, ulama menyembuhkan batinmu gitu. Gitu. Nah, jadi ini perpaduan yang keren ini, dokter dan yang paling berjasa di dunia itu mungkin itu ya. Jadi karena menyelamatkan itu kata Imam Asy-Syafi'i, makanya bersyukur. Jadi guru-guru termasuk ulama termasuk guru gitu kan. Jadi carilah di kampung yang ada guru gitu dan ada dokter, guru menyembuhkan jiwamu, kemudian dokter menyembuhkan
fisikmu, maka ikhtiar untuk bisa sembuh daripada penyakit ke jalur yang sudah memang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itu jadi bagian daripada ibadah. Semua penyakit ada obatnya kan, berobat itu ada obat fisiknya, ada obat psikis, obat mental konsultasi kan sama sebagaimana konsultasi kepada ulama, kepada guru gitu. Cuma bahasa kerennya sekarang psikolog. Nah, tapi kalau pergi ke dukun umpamanya harus bawa tiang listrik. Supaya jangan serius, harus bawa apa batu gitu kan, yang tidak, kemudian ada sisi khurafatnya, sisi tahayulnya, atau meramal sesuatu apa dilempar apa, oh nanti kamu akan sehat kalau ini, kalau ini. Nah, itu hindari gitu ya, di sesuatu yang melibatkan jin itu. Jadi kan urapat itu melibatkan jin. Tapi kalau melibatkan ilmu, tidak gitu. Gitu. Melibatkan ilmu yang tidak boleh itu manusia bersinergi gitu dengan jin. Tapi kalau memanfaatkan potensi psikiater itu kan dia berfatwa atas ilmu gitu. Atas ilmu, sama sebagaimana dokter dia mendiagnosis atas dasar ilmunya. Maka kita hargai dia sebagai keilmuannya. Barangkali jadi ibadah Kak, insya Allah. Enggak. Ustaz, eh, hati saya terkadang berbolak-balik ketika saya terluka berulang kali antara memaafkan atau meninggalkan. Satu sisi saya mengejar ridho Allah dengan menjalankan ibadah terpanjang saya, perkawinan. Tapi di sisi lain saya akui saya masih tetap dilukai dengan luka hati yang sama. Kenapa saya bertahan selama 26 tahun ini? Karena saya masih memandang kebaikannya suami saya. Kebaikannya lebih banyak daripada kesakitan yang saya rasakan. Bagaimana saya harus bersikap, Ustadz, setiap kali saya tersungkur dan terluka lagi? Saya risau hati saya jadi keras karena ujian yang sama berulang kali. Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Aisyah hidup berkeluarga tanpa dikaruniai oleh seorang anak. Fatimah berkeluarga sepanjang hidupnya diuji oleh Allah dengan eh, susahnya finansial sampai tangannya menggelepuh. Maryam diuji oleh Allah dengan ya tanpa suami gitu. Nabi Maryam, Asia diuji oleh Allah bersama seseorang yang ya, maha zolim, Fir'aun, udah ngaku dirinya Tuhan gitu. Tapi keempat perempuan itu dengan materi yang berbeda, gitu, ujian materi yang berbeda, tapi sakitnya sama gitu. Aisyah nggak punya anak, Fatimah nggak cukup materinya gitu. Maryam sendiri gitu. Asia bertemu dan hidup tinggal bersama orang yang paling zolim gitu. Asia. Tapi Masya Allah, keempat perempuan ini menjadi empat orang yang masuk dalam kategori dan daftar nama wanita terbaik. Gitu. Anda gitu. Jadi bisa menjadi wanita terbaik kalau Anda mampu bertahan, kalau kita mampu bertahan. Gitu. Ya Kak, kalau bisa bertahan, gitu, kalau yakin nih kekuatan kita bisa bertahan, maka bertahanlah. Tapi kalau sudah tidak bisa bertahan dan akan membahayakan dirimu, akan membahayakan jiwamu, akan membahayakan agamamu, maka Islam membolehkan, silahkan Anda untuk melepas gitu. Nah, kedua-duanya baik gitu. Silahkan mau pilih yang mana gitu. Mau pilih yang mana? Kalau sekiranya memilih bertahan, maka surga Anda itu. Memilih memilih bertahan. Saya kira mungkin gitu, Kak ya. Semoga Anda menjadi wanita yang kuat, yang dikuatin oleh Allah gitu. Karena ya
Kalau dikasih ujian, kata guru saya, jangan dengan rasa, tapi dengan keyakinan gitu. Kalau minum obat, jangan dengan rasa, tapi dengan keyakinan. Karena kalau dengan rasa, minum obat pahit. Nggak mau minum, tapi kalau minum obat dengan keyakinan, Anda walaupun pahit akan mampu menelannya gitu. Kalau kita tahu, ini proyek nih, proyek surga nih, mudah-mudahan saya kayak kayak Asia gitu. Tapi memang fondasi kita udah kuat gitu. Maka silahkan berdakwah di sana, surga gitu. Ada kisah ini di zaman siapa gitu. Saya lupa, ada seorang sepasang suami istri yang punya, maaf, istri cantik gitu. Tapi suaminya itu, maaf buruk lah gitu. Apa kata suami, kata istrinya, "Bang, kita nampaknya masuk surga tuh nanti. Kok tahu gitu?" Ya, saya bersabar atas buruknya abang dan abang bersyukur atas cantiknya saya gitu. Jadi pintu surga tuh hanya dua. Mudah-mudahan ibu, kakak masuk surga karena sabarnya menghadapi masalah ya kak ya. Oke, gitu. Allah. Kita lanjut karena waktu masih ada. eh dari sahabat Kadir, bicara gimana caranya Ustadz cara ikhlas dalam ujian yang berat kita jalani, kehilangan semua pasangan keluarga dan orang terdekat lainnya. Gimana tadi? Bicara caranya Ustaz. Gimana? Gimana caranya ikhlas dalam ujian yang berat kita jalani? Oke. Oke. Agar ikhlas ujian, tahu Pak, ya, siapapun berat yang menghadapi ujian, tapi kita akan bisa melewati kalau kita tahu harga yang harus dijual untuk mendapatkan sesuatu yang berharga gitu. Gitu. Ketika makan durian gitu, orang nggak fokus kepada durinya, tapi fokus kepada isinya gitu. Sehingga hampir tidak ada yang tidak lari mengejar durian, padahal berduri Pak gitu. Kenapa? Karena orang bukan fokus durinya, orang fokus ada apa di balik duri itu gitu. Kalau kita fokus kepada durinya, ya siapapun tidak akan sanggup untuk mengejar itu. Tapi kalau kita fokus kepada ada apa di balik durinya, maka ancaman duri itu tidak akan berpengaruh gitu kepada dirinya. Kalau kita tahu seandainya pahala di balik sabar itu, Pak, orang yang masuk sorga sudah masuk sorga tuh, Pak. Ada sebuah hadis yang menyampaikan penyesalan di sorga itu dua. Satu, orang yang sudah masuk sorga, tapi dia minta hidup lagi ke dunia. Kan kalau masuk neraka, minta ke dunia itu wajar. Tapi dia sudah masuk sorga, minta request lagi ke Allah. Allah, hidupkan lagi. Ngapain ente kan udah di sorga. Kemudian kata orang itu, saya dulu ada lupa, ada satu waktu yang saya tidak berzikir gitu. Satu. Kedua, penyesalan di akhirat itu sudah masuk surga. Orang yang ketika melihat pahala sabar. Ya Allah, begitu gede sih pahala sabar itu. Sampai di surga ada satu nama surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Surga pujian. Kenapa? Karena setiap kejadian dia selalu memuji engkau gitu. Nah, kalau sekiranya kita tahu apa eh, di balik ujian itu ada kesabaran dan di balik kesabaran itu ada rahmat dan sholawat Allah, Pak. Kita tidak akan fokus melihat durinya. Yang kita lihat adalah isinya. Saya sering sama juga saya juga Pak sering melewati hari-hari berat dan saya yakin kita pun sama. Ketika ada goncangan itu hidup ujian itu yang ya turbulence hidup. Saya baliknya kepada diri saya sendiri gitu. Ya Allah, betul ya. Saya rasanya dengan apa bisa mengetuk sorga, amal saya kurang, dosa saya banyak. Ya Allah, jika sekiranya ujian yang telah Engkau takdirkan menimpa saya menjadi wasilah Engkau menggugurkan dosa saya, ridho saya ya Allah,
kuatkan saya gitu. Ya Allah, jika sekiranya ujian yang kau timpakan kepada saya, cara engkau untuk ngangkat derajat kemuliaan saya, beri saya kekuatan ya Allah, gitu. Jadi, karena kita tahu ini materi ujian dari Allah. Ada satu pahala yang tidak bisa didapatkan walaupun ditukar dengan pahala sholat, walaupun ditukar dengan pahala haji. Pahala apa? Pahala Anda sabar ketika menghadapi terpaan ujian. Sabar bukan berarti kuat ya. Sabar itu Anda nangis silahkan itu. Sabar bukan berarti tidak sedih silahkan. Rasul juga nangis ketika anaknya meninggal Ibrahim. Rasul kan punya anak Ibrahim, Mbak. Ibrahim anak terakhir, dia meninggal di pangkuannya. Bayangkan, anak usia 18 bulan, satu-satunya anak laki-laki Rasulullah yang hidup ketika itu. Rasul begitu sayangnya, anak yang diharapkan, laki-laki, anak bungsu. Saking sayangnya Rasul kepada Ibrahim sampai kata Anas bin Malik, maka arhamu bil iyal min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seorang ayah yang begitu mencintai anaknya selain kepada kecintaan Nabi kepada Ibrahim. Kalau sudah pulang dakwah, Rasul merangkul, mencium. Tiba-tiba terdengar kabar Ibrahim sakit. Langsung Rasul datang kepada Ibrahim, dipeluk di pangkuannya, meninggal di atas pangkuannya. Faiza ainahu tadrifan. Tiba-tiba mata Rasulullah meleleh, basah dengan air mata. Sampai sahabatnya mengklarifikasi, ya Rasul, anta kazalik, kok engkau nangis gitu. Jadi seolah-olah sahabat tuh engkau nggak sabar gitu. Apa kata Rasulullah? Diluruskan oleh Rasulullah, al ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yardo. Saya manusia, saya nangis gitu. Saya juga sedih gitu. Tapi walaupun mata saya meneteskan air mata, walaupun batin saya luka, jiwa saya sedih, wala naqulu illa ma yardo. Saya tetap berbaik sangka ke Allah. Nah ini ujungnya. Saya tetap berbaik sangka. Jadi sabar bukan memaksakan kuat. Dan kita mah nggak kuat. Ya. Nangis Anda silahkan nangis, nggak dilarang gitu. Sedih, ya Anda sedih gitu. Silahkan. Yang tidak boleh itu putus asa dan berprasangka buruk ke Allah gitu. Gitu. Teman-teman, silakan. Oke, lanjut. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama yaitu Ustadz izin bertanya dari sahabat Muhammad Farid. Doa orang yang terzalimi itu katanya makbul. Kenapa ketika saya dizolimi orang, lalu ketika saya berdoa, lantas Allah nggak kasih respon Ustadz? Apa doa saya gak didengar Allah atau gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Jangankan kita, iblis aja berdoa diijabah, apalagi abang siapa abang ya? Apalagi Mbak, mah? Farid. Apalagi Bang Farid ya, Muslim, rajin sholat, rajin sholawat, rajin zikir. Iblis yang membangkang berdoa diijabah oleh Allah. Gitu. Apa doa iblis? Oh ya Allah, tangguhkan aku dong gitu. Tolong ya Allah. Bahkan doanya jelek gitu. Kenapa? Aku punya misi ya Allah. Apa ingin gagalkan manusia ke surga. Membangkang Allah, makhluk paling dibenci Allah, makhluk paling dikutuk, dilaknat oleh Allah. Berdoa, Allah baik, dijabah oleh Allah. Baik, aku kabulkan doamu. Gitu. Masa sih kita nggak dijawab doanya? Bukan tidak dijawab, karena jawaban doa itu sudah pasti. Ud'uni astajib lakum. Ngomong dong kata Allah, bicara, aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, sampaikan ya kepada umatmu, kalau sekiranya ada yang nanya kepadamu di mana aku, tentang aku, sampaikan aku dekat. Fa inni qarib, dekat. Uji budak watadai iza da'ani. Kalau dia minta, aku langsung jawab. Masa sih Allah bohong? Cuma jawaban Allah tidak mesti yang kita minta.
Allah yang mengatur kita, bukan kita yang ngatur Allah. Allah juga punya rencana. Kita juga punya keinginan. Ketika bertemu keinginan dan rencana kita yang jadi adalah kehendak Allah. Doa itu pasti diijabah. Tapi diijabah tuh ada yang langsung gitu. Sinyalnya bagus nih. Biasanya sinyal bagus tuh bisa jadi karena ya kita sedang baterai kita sedang bagus, baterai ibadah kita sedang bagus. Orang soleh terzolimi berdoa, gitu. Ada sinyalnya apa res gitu, apa mau mati, iman iman sedang lemah saat butuh kepada Allah diijabah juga, tapi bentuk pengijabahan oleh Allah nanti ya gitu bisa ditangguhkan atau dialihkan gitu atau nanti dikonversi menjadi pahala di akhirat gitu. Tiba-tiba nanti di akhirat ada masuk surga, ya Allah amal apa nih saya nggak ngerasa, apa kata Allah, ini doa-doa yang aku tangguhkan jawabannya dan aku konversi jadi tiket kamu masuk surga. Gitu, ya. Semua doa diijabah, serius bang, serius diijabah, seijabah. Dan kita kan tidak bisa mengabsen mengukur kok apa namanya, dari mana kita tahu doa orang doa itu tidak diijabah. Bisa jadi mungkin kita berdoa ya Allah gitu. Bisa jadi dia doa itu diijabah karena kita aja yang nggak tahu. Dan saran saya, ketika kita dizolimi oleh orang mukmin, maaf ini, maka doakannya yang baik, ya, gitu. Kita dizolimi oleh orang, doakan yang baik. Ini kan sunnah Rasul. Rasul dizolimi, bahkan Rasul balas dengan doa yang baik. Sampai malaikat tuh geram. Rasul doain aja lah supaya orang Taif itu nanti diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan. Biar aku yang menghancurkannya. La'an utbikol ahsabain kata malaikat. Dua gunung itu akan aku hancurkan bagi mereka. Apa kata Nabi Muhammad? No, 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 no. Jangan saya. Kenapa? Aku berdoa beda aja. Berdoa apa? Ya Allah, beri hidayah mereka ya. Keren kan? Masya Allah. Kecuali yang boleh berdoa untuk keburukan tuh berdoa untuk orang Yahudi gitu. Allah hancurkan dia. Zionis, nah itu musuh kita gitu. Untuk setan laknatullah gitu. Tapi untuk tetangga, sahabat, doakan yang baik. Dulu teman-teman Pak Bu, ada sahabat namanya Abu Domdom. Namanya juga aneh. Dia tidak masuk daftar sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang terkenal lah ya, sahabat-sahabat yang viral. Tapi dia namanya mengguncang aras itu. Kenapa? Tiba-tiba malaikat ngasih tahu, Muhammad, ada sahabatmu yang namanya viral di langit. Selain daripada siapa? Namanya Abu Domdom. Namanya ramai di langit, dibincangkan oleh malaikat. Kenapa? Karena dia berdoa. Doanya apa? Setiap malam dia doa. Ya Rob, aku sedekahkan perasaanku kepada saudara mukmin yang telah menzolimi aku. Aku maafkan tanpa dia minta maaf. Keren ternyata malaikat ngasih tahu doa itu mengguncang aras. Dia sedekahkan perasaannya kepada orang mukmin. Allahu Akbar, insya Allah. Bang, mudah-mudahan Allah bimbing kita ya. Terima kasih. Ada lagi deh. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir dan insya Allah bakal ditutup dengan doa oleh Ustadz Ari Jauharudin. Pertanyaan dari Ibu Nur Endah. Ustadz, kenapa Allah membiarkan kita melakukan perbuatan dosa? Sementara selama ini kayak sudah berusaha untuk tidak, saya sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa. Jadi kenapa Ustadz Allah membiarkan kita untuk berdosa? Sementara kita udah effort supaya tidak untuk melakukan dosa gitu, Ustadz. Mungkin bisa ditutup langsung dengan doa. Ada yang diizinkan, ada yang diridhoi
gitu. Tidak setiap yang diizinkan diridhoi gitu. Makanya yang kita minta kepada Allah itu bukan hanya sekedar izinnya, tapi ridhonya gitu. Kita melangkahkan kaki ke tempat maksiat, izin Allah kan, karena semua itu pasti atas izin Allah. Sampai daun yang jatuh pun atas izin Allah. Orang melangkah ke pasar izin Allah, orang melangkah ke kebun izin Allah, orang melangkah ke masjid izin Allah, itu semua atas izin Allah. Sama-sama ke masjid izin Allah, tapi sama-sama ke masjid ada yang Allah izinkan saja, ada yang hanya Allah izinkan, ada yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Yang Allah izinkan dan ridhoi, dia datang ke masjid niatnya untuk sholat, untuk ngaji, diizinkan, diridhoi. Ada orang yang diizinkan masuk masjid tapi tidak Allah ridhoi, ada. Masuk ke masjid untuk apa? Bongkar kotak infak. Jadi ridho nggak Allah? Nggak diizinkan nggak? Diizinkan gitu. Kalau nggak diizinkan nggak terjadi dong gitu. Makanya yang kita minta ini as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku mohon agar setiap apa yang aku langkahkan, agar setiap apa yang aku bicarakan, agar setiap tatapan pandangan mata yang aku arahkan, engkau ridho, bukan hanya sekedar izin gitu. Kenapa Allah biarkan kita tergoda? Ya untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau apa hebatnya kalau sekiranya tanpa ujian? Ya, apa hebatnya kalau sekiranya tiba-tiba saja Bu, Pak, mahasiswa semester 1 sudah males nih rektornya, udah aja lah langsung naik ke semester 5 tanpa ujian. Nggak seru gitu. Jadi ujian itu, nah termasuk kan bil yang sar itu, ujian itu, keburukan. Kita diuji dengan ketaatan, kita diuji dengan perintah, kita diuji dengan larangan, kita diuji dengan kesenangan gitu. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kamu dihadapkan dengan ujian itu, siapa kamu sebenarnya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat semua, ayah bunda, guru-guru kami, semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Alhamdulillah berhubung waktu yang apa namanya membatasi kita. Mudah-mudahan pada lain kesempatan Allah pertemukan kita kembali. Silahkan Bapak Ibu yang ayah bunda kalau mungkin ingin apa lebih ya ada manfaatnya daripada apa potongan-potongan ceramah yang kita sebarkan di media. Mudah-mudahan jika sekiranya ada manfaatnya jadi ibadah kebaikan bagi kita. Dan saya sadar selama membersamai yang paling banyak bicara adalah saya, dan yang kalau banyak bicara tentu paling banyak berpeluang dosanya gitu. Maka di sini yang paling aman sebenarnya Bapak Ibu. Yang paling beresiko adalah saya. Jika sekiranya ada satu kata, dua kata yang benar, mohon doakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi sebuah aset amal jariah bagi saya dan wasilah kebaikan bagi Bapak Ibu. Dan saya yakin dari setiap omongan pembicaraan yang saya sampaikan dari tadi, pasti banyak kekeliruan dan kesalahan. Semoga Allah memaafkan dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsa aw tahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jangan engkau biarkan diri aku mengurus diriku sendiri. Walau tarafatal ain, walaupun hanya sekejap mata. Jangan engkau biarkan kami tenggelam terus dalam kesalahan, kemaksiatan, kebusukan. Allah bimbing ketersesatan kami dengan petunjukmu ya Karim. Allah cahayai gelapnya langkah kami dengan ilmu dan bimbinganmu. Allah ya Karim ya Rahman, angkat kehinaan kami dengan kemuliaan-Mu di sisimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan dan sucikan kotor dan hinanya diri kami. Ampuni ya Rahman segala kebusukan, keburukan, sekelam apapun masa lalu kami.
Jangan Engkau biarkan kami tenggelam dan larut dalam kemaksiatan. Cabut dalam jiwa kami ya Allah kecintaan kepada maksiat. Tanamkan di hati kami kecintaan kepada ketaatan ya Rahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah bersamai langkah kami di sisa usia hidup kami ya Karim. Temani bersamai kami. Kami lemah tanpa pertolonganmu. Kuatkan kaki kami untuk melangkah dalam ketaatan. Berikan keistiqomahan agar kami tetap berjalan di atas yang hak, di atas yang sunnah. Walau banyak terpaan badai yang menerpa kami. Allah, terima kasih atas skenario hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami sadar kami lemah, kami sering menangis, kami sering mengeluh, kami sering mengadu. Kami retak, kami tidak sekuat yang kami bayangkan ya Karim. Kami hamba. Allah, peluk kami dengan rahmat-Mu. Temenin kami di setiap luka kami. Ya Allah ya Rahman, temenin kami di saat luka dan penderitaan kami. Kuatkan kami di saat keretakan hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya Rahman, begitu nikmatnya ketika Engkau menjadi sandaran atas semua keterbatasan kami. Ya Allah, jika sekiranya setiap luka dan sedih menjadi cara Engkau untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kemuliaan kami, berikan kekuatan di hati kami ya Allah. Sebagaimana kuatnya Nabi Ayub alaihi salam, sebagaimana kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya ya Allah, Engkau berikan kami nikmat, jangan jadikan nikmat itu melalaikan kami dan membuat kami lupa diri. Jadikan nikmat itu menjadi sebab cara kami untuk mendekat ridho-Mu, sebagaimana kemampuan syukur yang Kau berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, rahmati sahabat-sahabat kami sekarang yang terpisah dengan jarak tapi terhubung dengan hati. Siapa tahu di antara mereka saat ini yang saat sedang sempit, mohon lapangkan ya Allah. Jika sekiranya ada saudara kami, sahabat kami di ruang pulih ini, yang ini sedang Engkau uji, Engkau hantam dengan masalah, temenin bersama ya Rahman. Kami lemah, tapi kami kuat ketika kami bersamamu. Kami gelap, tapi kami yakin ada setetes cahaya ketika kelemahan kami disandarkan kepada Engkau. Allah ya Karim ya Rahman, angkat diri kami, muliakan diri kami, berkahi hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, terima kasih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Semoga Allah memaafkan saya dan semoga Allah memuliakan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang tadi dari jam setengah 9 sampai jam 10 sekarang. Sebelum end meeting, izinkan Dina menyampaikan beberapa hal kepada sahabat semua. Sebelumnya terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Ari yang telah mengisi kajiannya dengan sangat mengituin hati gitu loh. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman atas kejujuran dan keberaniannya yang sudah sharing. Ternyata kita tidak sendirian dalam membawa luka-lukanya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan ini dan kembali istirahat, ada beberapa hal yang ingin Daniel sampaikan. Yang pertama yaitu grup WhatsApp kita tidak akan dibubarkan. Kami tidak ingin kebersamaan ini selesai hanya sampai dengan klik end meeting saja. Tapi kita ingin grup itu tetap menjadi rumah bagi kita, tempat kita bersilaturahmi. Karena malam ini kita udah resmi jadi keluarga mungkin ya. Dan kedepannya grup tersebut Dinil akan tetap membagikan akses untuk video-video bimbingan dari Ustadz Ari supaya sahabat pulih semua bisa kembali menyimak dan menguatkan diri kapanpun merasa lelah. Informasi-informasi kajian selanjutnya juga akan Dinil sampaikan melalui grup tersebut.
Lalu bagi sahabat puli yang ingin mengulang kembali momen malam ini atau yang tadi sempat terkendala sinyal, jangan khawatir karena link rekaman Zoom ini dan sertifikat nantinya akan kami kirimkan ke email masing-masing. Insya Allah besok atau H+1 setelah acara kajian ini. Jadi silahkan nanti dicek secara berkala kotak emailnya. Kemudian sebagai bentuk dari amanah, teman-teman, Dinel juga menyampaikan bahwa seluruh infak yang terkumpul dari kajian ini, insya Allah langsung disalurkan ke pondoknya Ustadz Ari yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di Kamang, Pondok Pesantren Quran Tajul Hufaz. Secara tidak langsung, teman-teman tidak hanya sedang menyembuhkan diri sendiri, tapi juga sedang ikut menanam benih kebaikan untuk pondok. Semoga bisa menjadi amal jariah yang mengalir terus bagi kita semua. Dan bagi sahabat pulih yang mungkin masih ingin berbagi atau merasa hatinya tergerak untuk terus mendukung perjuangan pondok, pintu donasi atau berbagi tetap kami buka dan nanti kita akan infokan juga di grup dan tidak ada paksaan sama sekali. Eh, Kemudian lagi info untuk kajian selanjutnya itu ada di bulan Ramadan dan terkhusus nih bagi teman-teman yang ada di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Mungkin yang ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Ari, nanti kami ada safari dakwah kajian dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Februari. Nanti detail lokasi dan kajiannya akan dikirimkan juga melalui grup. Karena di grup itu semua informasi akan dibagikan. Em, dan tadi ada yang bertanya gimana? Ya, tadi ada yang bertanya kalau ingin konsultasi lebih lanjut atau konsultasi yang lebih pribadi privasi itu bisa nanti hubungi Dinil untuk sebagai perantara kepada Ustadz Ari. Sekali lagi terima kasih sudah hadir eh, malam ini sahabat puli semua, teman-teman puli semua. Sebelum kita end nih, boleh yang bisa on cam karena kita akan mengambil dokumentasi sebagai generasi pertama nih kajian ruang pulih. Boleh yang on cam, Masya Allah. Ini sangat terharu ya. Dari Malaysia, dari Papua. Boleh kita tunggu. Semoga kita bisa pulih bersama. Masya Allah, tabarakallah. Yang nggak bisa on cam juga tidak apa-apa. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Lagi yang di bawah. 1, 2, 3. Baik, eh, segitu mungkin kajian kita pada malam hari ini. Dinel sebagai MC, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan mohon maaf juga tadi tentang kesalahan teknis pada jaringan ya. Selamat beristirahat, Bapak Ibu, teman-teman pulih semua. Kita sambung nanti di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.